Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahono Hasbi Yusdasa Songko. Pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus saya jawab. Baik, saya mulai saja. Yang pertama, saat ini banyak membicarakan terkait ChatGPT. Nah, pertanyaan pertamanya, bagaimana saya menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan? Baik, saya mulai. Pada dasarnya kelebihan ChatGPT bagi saya ini dan siswa itu bisa belajar kapan saja dengan chatbot ya utamanya ya. Terus teknologi AI ini juga mempermudah saya sebagai guru untuk menyelesaikan tugas administratif, merencanakan pembelajaran, penilaian, sampai hasil belajar siswa. Nah, jadi dengan demikian saya itu lebih fokus untuk bagaimana mengajar yang baik kepada anak-anak. Itu kelebihannya. Terus yang kedua, kekurangan. Pada dasarnya AI ini menurut saya itu hanya sebuah alat. Artinya apa? AI itu tidak akan mampu menggantikan guru untuk membentuk kepribadian dan karakter siswa. Ini yang saya yakini sampai sekarang. Sepintar-pintarnya AI, dia tidak akan mampu menggantikan guru untuk membentuk kepribadian dan karakter siswa. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Mungkin pengalaman saya dalam memanfaatkan AI dalam pembahasan di kelas, yang paling sering saya gunakan yaitu Canva. Membuat soal, rangkuman supaya lebih menarik. Terus memanfaatkan AI untuk membuat PPT. Ini mempercepat saya, terus supaya anak-anak lebih tertarik karena ada visual, audio visualnya. Terus saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pendapat saya mengenai video pada materi pengayaan dengan judul A Day Made of a Glass. Baik. Yang pertama, video tersebut itu menyajikan mimpi masa depan di mana sebuah kaca itu berteknologi dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sangat interaktif saya melihatnya, dari dinding rumah yang bisa dibuat berwarna-warni. Terus saya melihat dashboard mobil terintegrasi dengan smartphone atau tablet ya. Terus saya juga melihat pemanfaatan video A Day Made of Glass 2, bahwasanya video tersebut itu menyajikan mimpi masa depan. Sebuah kaca yang berteknologi tinggi itu terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video tersebut, permukaan gelas itu, kaca maksud saya, menjadi interaktif. Mulai dari dinding rumah, dashboard mobil, memungkinkan interaksi yang mulus dan efisien. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tapi juga efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti pendidikan, kesehatan, saya lihat itu komunikasi. Nah, ini kan menggambarkan sebuah inovasi dalam teknologi. Sebuah kaca yang dulu kaca hanya untuk bercermin, sekarang berevolusi. Kaca tersebut bisa sangat interaktif dengan lingkungan sekitar. Bahasa kerennya kalau sekarang itu kaca yang menciptakan dunia. Nah, kaca yang menciptakan dunia. Demikian. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pada video tersebut, apa saja yang telah saya temui dan manfaatkan, kemudian bagaimana persiapan saya sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Saya mulai jawab pertama. Saya di sana itu melihat video tersebut menemukan sebuah kaca yang tadi saya bilang sangat interaktif dan bermanfaat untuk menampilkan informasi, terus menampilkan musik, mendengarkan musik, video, menampilkan jadwal cuaca. Pas waktu di hutan itu ada cuaca. Ayahnya yang di rumah sakit sebagai dokter atau apa itu, info kesehatan langsung muncul di sebuah layar. Untuk hiburan di rumah, kaca yang transparan, kalau naik itu terang, kalau turun itu agak gelap. Terus kontrol rumah pakai kaca tersebut, dan meja interaktif pembelajaran di kelas. Itu yang saya temukan dari fungsi layar kaca pintar tersebut. Saya rasa itu sudah mulai terwujud ya sekarang ini penggunaan
kaca pintar tersebut di berbagai aspek. Insya Allah tidak begitu terkejut lagi terkait kaca pintar tersebut. Baik, yang berikutnya, saya secara pribadi sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi mempunyai strategi tersendiri. Ini strategi saya untuk bagaimana saya harus beradaptasi terhadap teknologi. Yang pertama, seingat saya zaman SMA itu saya itu sudah les komputer. Ini salah satu cara saya menyesuaikan diri. Akhirnya apa? Singkat cerita, pengalaman les tersebut sampai sekarang bisa saya terapkan dengan baik dan tidak begitu kaku sekali terhadap perkembangan teknologi khususnya komputer tersebut. Berikutnya, strategi saya yaitu pasti mengupdate diri ya. Itu umum yang saya lakukan, tidak menutup mata bahwasanya terus berkembang terus maka saya penggunaan di pembelajaran itu biasanya menggunakan Canva for Education. Untuk lanjut untuk membuat LMS saya dengan menggunakan Moodle.org itu biasanya sampai sekarang masih belajar. Terus pembelajaran virtual dengan Gmeet, Zoom dan seterusnya. Terus strategi yang berikutnya yang saya lakukan sebagai pendidik itu saya berinovasi dengan konten informasi, penyampaian konten informasi melalui YouTube ataupun Google Site. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam diskusi 5 mata kuliah komparatif. Semoga bermanfaat. Mohon sarannya dari kawan-kawan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.